Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai bentuk dan tipe organisasi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nastiti Trilestari dengan NIM 228022410023, Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran kelas A, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta. Mata kuliah Pengantar Komunikasi, dosen pengampu Bapak Muhammad Hanafi SAP MSI. Pada pokok bahasan bentuk dan tipe organisasi, kita akan membahas beberapa materi. Yang pertama, pengertian organisasi. Kedua, konsep bentuk organisasi. Ketiga, berbagai bentuk organisasi. Keempat, konsep tipe organisasi. Dan yang terakhir yaitu berbagai tipe organisasi. Memasuki materi yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian organisasi. Definisi organisasi yaitu suatu wadah yang terdiri dari kumpulan orang yang terikat dengan hubungan-hubungan formal dalam rangkaian terstruktur untuk mencapai tujuan bersama secara efektif. Materi yang kedua yaitu tentang konsep bentuk organisasi. Konsep bentuk organisasi sering disamakan dengan konsep macam organisasi, padahal keduanya berbeda. Konsep bentuk organisasi memandang dari segi tata hubungan, wewenang, dan tanggung jawab yang ada dalam suatu organisasi. Materi yang ketiga yaitu bentuk organisasi. 1. Line organization. Bentuk organisasi ini berarti kekuasaan penuh dipegang penuh oleh atasan. Seorang atasan dapat memberikan perintah atau arahan melalui bawahannya masing-masing sesuai dengan jalur komando. 2. Organisasi lain dan staf. Bentuk organisasi lain dan staf ini adalah bentuk organisasi yang pucuk pimpinannya memiliki komando dan wewenang. Namun, yang bertanggung jawab atas komando atau keputusan pimpinan dan juga melaksanakannya adalah staf. Staf adalah orang yang dipercaya oleh pucuk pimpinan dalam melaksanakan perintah yang sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Organisasi fungsional. Pada organisasi fungsional, seorang pucuk pimpinan memberikan wewenang pada tiap satuan organisasi yang ada di bawahnya. Setiap satuan organisasi memiliki kewenangan yang sama, namun tetap sesuai dengan fungsi dan tugasnya masing-masing. 4. Line and functional organization. Bentuk organisasi line dan fungsional pucuk pimpinan memberikan wewenang pada tiap petinggi satuan organisasi untuk menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. 5. Commit organization. Pada bentuk organisasi komit, masing-masing anggota memiliki wewenang yang sama dalam menjalankan tugasnya. Materi yang keempat yaitu konsep tipe organisasi. Dalam konsep dinamis, tipe organisasi merupakan sebuah proses dari aktivitas yang sedang berlangsung. Dalam artian, tipe organisasi adalah proses pengorganisasian, pekerjaan, orang, dan sistem. Materi yang kelima yaitu tipe-tipe organisasi. 1. Organisasi formal dan informal. Organisasi formal merupakan organisasi yang tersusun dari struktur dengan bagian yang mendeskripsikan keterkaitan kerja antar unit, kekuasaan, wewenang, dan tanggung jawab antar elemen di dalam organisasi. Sedangkan, organisasi informal adalah struktur sosial yang saling terkait yang mengatur bagaimana orang bekerja sama dalam suatu kegiatan. Materi yang terakhir yaitu studi kasus. Banyak organisasi memperkenalkan strategi manajemen talenta dengan menempelkannya pada struktur yang sudah ada dalam organisasi. Studi kasus ini menggambarkan suatu pendekatan di mana strategi manajemen talenta menjadi bagian integral dari struktur organisasi dan menjadi basis bagi pengembangan strateginya. Dalam kasus ini, perusahaan menginginkan secepatnya karyawan bertanggung jawab memberi laba nyata bagi perusahaan. Apabila berhasil, setelah kemampuan karyawan berkembang, perusahaan memberi tanggung jawab yang lebih besar lagi. Falsafah pengembangan tanggung jawab ini digabungkan dengan konsep yang disebut sebagai Fully Burdened Profit Center. Dalam konsep ini, profit center menanggung biaya langsung plus biaya overhead corporate yang dialokasikan kepada profit center tersebut. Bersama dengan pendapatan yang dihasilkan masing-masing profit center digunakan untuk menghitung posisi laba rugi bulanan. Hasil kumulatif profit center dalam suatu divisi menghasilkan laba rugi dan kumulatif laba rugi divisi menghasilkan laba rugi grup. Dari pemaparan materi di atas dapat kita simpulkan, definisi organisasi seringkali dirumuskan sesuai kepentingan dan tujuan penelitian, tergantung pada konteks dan perspektif keilmuan dari seorang yang merumuskannya. Terdapat puluhan atau bahkan mungkin ribuan definisi dari pengertian organisasi. Menurut Robbins 2004,
Organisasi adalah kesatuan entiti sosial yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama atau sekelompok tujuan. Selain itu, ada pengertian dari Stephen F. Robbins bahwa organisasi merupakan unit yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang lama, beranggotakan 2 orang atau lebih, yang bekerja bersama-sama dan terkoordinasi, mempunyai pola kerja tertentu yang terstruktur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Organisasi terdiri dari berbagai bentuk, di antaranya adalah bentuk garis, bentuk fungsional, bentuk garis dan staf, bentuk lain dan fungsional, bentuk komit. Selain itu, organisasi juga memiliki tipe antara lain formal dan informal. Demikianlah pemaparan materi tentang bentuk dan tipe organisasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.